الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita bersyukur dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah di antaranya Allah masih memberikan hidayah, taufik atau petunjuk kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita guna melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjemaah. Ketahuilah hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa ketika datang hari Jumat, para khatib kebanyakan akan menyampaikan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi menjadi seorang muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat tersebut tentu saja Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menerangkan kepada kita semua serta menuntut kepada kita semua untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan bukan hanya sekedar takwa saja. Allah Subhanahu wa taala juga menuntut haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan tentunya ketakwaan yang dimaksud adalah ketika seseorang berusaha melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah di dalam syariat, sekaligus seseorang juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dan meninggalkan perkara yang diharamkan di dalam syariat. Inilah yang dimaksud dengan ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu seseorang betul-betul bersungguh-sungguh ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah di dalam syariat. Juga kemudian yang menjadi poin kedua, ini juga wajib, tidak boleh tidak untuk dilaksanakan, yaitu berusaha sekuat tenaga juga meninggalkan setiap apa yang menjadi larangan atau diharamkan di dalam syariat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Namun demikian, tahukah kita bagaimana cara seseorang mengetahui apakah dia sudah termasuk orang-orang yang bertakwa ataukah tidak? Bagaimana cara mengetahui seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya ketakwaan seorang mukmin sebetulnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Namun demikian, ternyata ketakwaan pun bisa diketahui oleh seseorang. Ketakwaan bisa diketahui karena memiliki ciri-ciri, ada indikasinya, ada tanda-tanda daripada orang-orang yang bertakwa. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengirim sebuah risalah, sebuah surat kepada seseorang, dan di antara isi daripada risalah tersebut beliau menyatakan, amma ba'du fa inna li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha wa ya'rifuna min anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang-orang sekitarnya ataupun diketahui oleh diri mereka sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, di antara tanda-tanda, di antara indikasi, di antara ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa, yang pertama adalah min sabrin 'alal bala wa ridwan bil qada. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa akan senantiasa bersabar ketika menghadapi musibah dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang pertama. Orang yang bertakwa akan senantiasa bersabar ketika menghadapi suatu musibah atau sebuah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya yang mungkin dia tidak sukai. Kemudian bagaimana seseorang atau kita mungkin diantaranya ketika menghadapi suatu musibah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita sukai, apakah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musibah tersebut, ataukah malah sebaliknya menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil, marah, bersedih secara berlebihan? Jika hal tersebut yang terjadi, maka bisa jadi ini merupakan indikasi bahwa kita ternyata belum benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang pertama daripada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dia akan senantiasa bersabar ketika menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian ciri yang kedua, sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu menyatakan, melanjutkan, ciri daripada orang yang bertakwa adalah wa syukrin na'ma. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya juga adalah orang yang bertakwa senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Sekecil apapun kenikmatan tersebut, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pandai mensyukuri kenikmatan. Seperti yang kita ketahui bersama, kita semua, kebanyakan dari kita semua lalai untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jangankan nikmat yang kecil, nikmat yang besar sekalipun, sangat sering kali kita luput untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan di antara kenikmatan yang paling sering dilalaikan oleh manusia, di antaranya sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghdurun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Di antara dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh seorang manusia adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Ketika seorang hamba memiliki dua kenikmatan tersebut, maka biasanya mereka lalai menggunakan kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kosong tidak ia gunakan untuk beribadah, tidak ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun nikmat-nikmat yang besar yang lainnya, maka kebanyakan di antara manusia lalai untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Itulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
amat sangat sedikit di antara hambaku yang pandai mensyukuri kenikmatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara ciri berikutnya daripada orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu menyatakan, melanjutkan risalahnya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wadhullin li hukmil Quran. Orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap hukum syariat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah ciri yang berikut. Ciri yang ketiga daripada orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika menjumpai suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, mereka akan menyatakan sami'na wa ata'na, pasti akan langsung dilaksanakan tanpa bertanya ini itu. Dan ketika mereka menjumpai suatu peringatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan langsung meninggalkan dan menjauhi tanpa beralasan ini dan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui beberapa ciri daripada orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita semua, setiap kita berusaha untuk introspeksi, mengecek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah betul-betul pandai untuk bersabar ketika menghadapi musibah? Apakah kita sudah betul-betul pandai juga dalam mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita? Dan apakah kita sudah benar-benar tunduk dan patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an? Jika jawabannya iya, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar diistiqomahkan, kemudian berusaha untuk meningkatkan ketakwaan tersebut. Namun jika ternyata jawabannya tidak, kita masih tidak pernah atau tidak bisa bersabar ketika menghadapi musibah, kita masih lalai untuk mensyukuri kenikmatan yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, dan masih banyak pelanggaran syariat yang kita lakukan, maka sadarilah oleh setiap kita semua bahwa sesungguhnya ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik bekal di dunia ini menuju negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian di dunia ini karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tidak ada yang bisa bermanfaat, baik harta ataupun anak keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang membawa hati dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana hari tersebut tidak akan benar-benar bermanfaat harta ataupun anak keturunan, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang membawa hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم أعنهم. اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.